Uji boraks, metode bakar. Prinsip kerja dari uji ini yaitu identifikasi adanya boraks pada bahan pangan dengan cara direaksikan, sehingga terbentuk kompleks berwarna hijau. Alat-alat yang digunakan diantaranya cawan krus, batang pengaduk, pipet volume, spatula, korek api, dan ball pipet. Bahan-bahan yang digunakan ada asam borat dan etanol. Kemudian sampel yang digunakan yaitu ada tahu, bakso, dan mie golosor. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengambil 2 spatula masing-masing sampel ke dalam cawan porselen. Untuk kontrol positif menggunakan asam borat. Kemudian, pipet 5 ml etanol, lalu dimasukkan ke dalam masing-masing cawan yang berisi sampel tadi, kemudian dihomogenkan. Bakar isi cawan dengan korek api, lalu amati warna yang terbentuk. Suatu sampel dikatakan positif boraks apabila api tersebut berwarna hijau. Untuk kontrol positif apinya berwarna hijau, sedangkan untuk sampel mie, tahu, dan bakso apinya berwarna merah. Dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut tidak mengandung boraks. Uji asam salisilat. Prinsip kerja dari uji ini yaitu asam benzoat dalam sampel dipisahkan dengan diekstraksi menggunakan pelarut tertentu dalam suasana asam. Filtrat yang mengandung asam benzoat diuapkan dan dilarutkan, kemudian direaksikan dengan FeCl3 sehingga menghasilkan endapan berwarna ungu. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya labu Erlenmeyer, tabung reaksi, Bunsen spiritus, penjepit tabung, korek api, sampel saus, batang pengaduk, pipet volume, ball pipet, botol semprot, aquades, labu ukur, FeCl3, larutan HCl, dan diethyl ether. Langkah pertama yang dilakukan yaitu 2 spatula saus dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian dilarutkan menggunakan aquades sebanyak 10-15 ml. Lalu, sampel tersebut diaduk hingga homogen. Sampel yang sudah diencerkan, kemudian ditambahkan 5 ml HCl, dan diekstraksikan menggunakan 15 ml ether, lalu dihomogenkan. Biarkan sampai keduanya memisah. Lapisan ether yang paling atas, kemudian dipindahkan pada tabung reaksi yang baru,
kemudian dihomogenkan. Lalu pisahkan kembali ether kemudian uapkan ether lalu ditambahkan 3 tetes FeCl3. Sampel dapat dikatakan mengandung asam salisilat bila sampel tersebut berubah warna menjadi ungu violet. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel saus ini tidak mengandung asam salisilat. Uji formalin. Prinsip kerja dari uji ini yaitu mengidentifikasi adanya senyawa formalin pada bahan pangan yang berbeda dalam bentuk asam format dengan mereaksikannya menggunakan reagen formalin, sehingga asam format tereduksi menjadi formalin yang dapat memberikan warna ungu sebagai hasil positif. Alat-alat yang digunakan diantaranya tabung reaksi, gelas kimia, pipet volume, batang pengaduk, penjepit tabung, dan bunsen spiritus. Bahan-bahan yang digunakannya diantaranya asam fosfat, formalin, asam kromatopat, serta sampel yang digunakan yaitu tahu, bakso, dan mie glosor. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengambil masing-masing sampel sebanyak 1 spatula ke dalam gelas kimia. Kemudian, sampel tersebut dilarutkan dengan menggunakan aquades sebanyak 10-15 ml ke dalam gelas kimia yang berisi sampel. Lalu aduk sampai homogen. Masukkan 1 ml sampel masing-masing ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Positif menggunakan formalin. Lalu asamkan sebanyak 2 ml asam fosfat ke dalam masing-masing tabung reaksi yang berisi sampel. Kemudian homogenkan. Selanjutnya, masukkan sebanyak 2 ml larutan asam kromatopat ke dalam masing-masing tabung reaksi yang berisi sampel dan asam fosfat yang ditambahkan tadi. Homogenkan. Lalu, panaskan dalam penanas air mendidih selama 10 menit. Kemudian amati hasilnya.
Sampel tersebut dinyatakan adanya formalin dengan ditunjukkannya warna ungu pada sampel. Timbulnya warna ungu karena adanya reaksi antara formalin yang ada dalam sampel dengan larutan preaksi yang ditambahkan. Karena apabila formalin bereaksi dengan asam kromatofat, maka akan terbentuk senyawa kompleks yang berwarna merah keunguan atau violet.